Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang manual amal. Alhamdulillah, sahabat Muharib Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah kenikmatan keimanan. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang bisa menikmati manisnya iman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, "Salatun man kana fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada diri seorang, maka dia telah merasakan kenikmatan manisnya iman. Syekh Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin mengatakan bahwasannya makna manisnya iman di sini bukanlah manisnya gula atau madu. Makna manisnya iman di sini adalah lebih dari itu, yaitu perasaan seorang yang dia mendapatkan kelapangan dalam hatinya, yang dia mencintai kebaikan dan dia mencintai orang yang melakukan kebaikan. Maka yang pertama adalah maka Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi kecintaan baginya yang paling tinggi daripada yang lainnya. Alhamdulillah, orang yang mendapatkan kecintaan, orang yang mendapatkan manisnya iman adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Bisa kita bayangkan, jika kita mencintai Allah dan kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Dia menguasai segalanya, maka sungguh mudah bagi Allah untuk memberikan kelapangan dalam hati kita. Sungguh mudah bagi Allah memberikan kecintaan kita kepada kebaikan dan kecintaan kita kepada orang yang melaksanakan kebaikan. Namun sebaliknya, bisa kita bayangkan orang-orang yang mencintai dunia, orang-orang yang mencintai harta, orang-orang yang mencintai segala apa di dunia ini, mungkinkah dia mendapatkan kelapangan hati? Apakah dunia yang dia dambakan bisa memberikan ketenangan dalam hati? Tentu tidak. Karena semuanya yang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat dunia, kita tahu bahwasanya jika seorang manusia diberikan satu gunung emas, niscaya dia akan meminta gunung yang lain lagi. Itulah sifat dunia, tidak akan pernah ada habisnya. Dan jika seorang itu hanya mencintai dunia, tentu dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan kelapangan dalam hatinya. Kemudian Imam Baidawi mengatakan bahwasannya cinta pada Allah adalah cinta yang menggunakan logika, menggunakan akal sehat. Maksudnya adalah ketika seorang sakit, maka dia akan minum obat walaupun obat itu terasa pahit. Secara logika, seorang tidak akan mungkin meminum sesuatu yang pahit bagi dirinya. Namun, karena dia menggunakan akal sehatnya, bahwa ketika dia minum obat akan mendapat kesembuhan, maka dia tetap mengikuti akal sehatnya untuk mendapat kesembuhan. Begitu pula mencintai Allah. Jika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka secara logika dia pasti mengetahui bahwasanya syariat, peraturan hidup yang bisa membuat seorang itu tentram dalam hidupnya, itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat yang lain. Maka di sini para ikhwan sekalian, salah satu tanda seorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia adalah mencintai syariatnya. Walaupun dia merasa bahwasanya syariat Allah itu tidak sesuai dengan logika manusia, namun dia tahu bahwasanya syariat yang paling baik, peraturan yang paling baik adalah peraturan dari Sang Pencipta, bukan dari sesama yang diciptakan, yaitu sesama manusia. Maka para ikhwan sekalian, bukti cinta Allah, bukti kita cinta Allah SWT adalah dengan kita mengikuti syariatnya. Kemudian cinta kepada Nabi SAW, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah SWT, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi pada sahabat sekalian, ayat ini memberikan tanda bahwasannya ketika seorang itu mencintai Allah SWT, maka dia harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi ada seorang mengaku cinta pada Allah SWT, dan ternyata dia beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi, maka kecintaan itu cintaan yang benar. Namun ketika ada seorang mengaku cinta pada Allah SWT, dan ternyata dia beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dia merasa bahwasanya ini adalah yang penting, niatnya benar untuk Allah SWT, maka kecintaannya itu ditolak. Karena kecintaan pada Nabi akan memberikan kecintaan Allah SWT. Makanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ini adalah ayat yang menegaskan bahwasanya orang-orang munafik itu cintanya pada Allah adalah cinta yang tertolak. Karena apa? Mereka secara lisan mengatakan bahwasanya saya mencintai Allah SWT, saya beriman pada Allah SWT, tetapi ternyata dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi para sekalian, cara pertama bagi kita agar kita mendapatkan manisnya iman adalah kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya daripada yang selainnya. Karena ketika seorang itu mencintai Allah dan Rasulnya, maka secara otomatis dia akan mendapatkan kelapangan hati, dia akan mencintai kebaikan, dan dia akan mencintai orang yang melakukan kebaikan. Itu adalah yang pertama. Kemudian insya Allah dua perkara selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Akhirul da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, nawwarta darbi, syukran.